Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu kembali secara virtual atau secara online untuk beribadah bersama di hari Minggu yang mulia, di mana hari ini kita memasuki Minggu Perenungan Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarganya, dari anak-anak sampai orang tua. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mengawali ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Dialah segalanya, dialah bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anak maupun orang tua, mari kita katakan bahwa Tuhan segalanya bagi kita. Dia yang datang menderita, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua, baik besar maupun kecil. Mari kita bersyukur untuk menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Dialah segalanya, dia bagiku. Segalanya dia bagiku. Segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Katakan seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Cicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Terus naikkan sukacita kita, syukur kita kepada Tuhan, karena memang dialah segalanya bagi kita. Dialah yang datang berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia rela menderita, rela dicaci maki, dihina, diludahi, bahkan disalibkan, semua untuk kita yang dikasihinya. Baik anak-anak maupun orang tua, Tuhan telah menyelamatkan kita. Dialah segalanya, dia bagiku. Nah segalanya dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya, dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Siapa yang baik? Katakan Tuhan Yesus yang baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Di air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Lebih keras lagi, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu
dicicip, dicicip air madu yang manis. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh dan memelihara kasih setianya dari dahulu sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini, di hari Minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, terambil dari Sakaria pasal 13 ayat 7. Sakaria 13 ayat 7, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembala, terhadap orang yang paling karib padaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Demikian nats pembimbing kita pada hari Minggu sengsara yang ketiga ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Mari sama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena di tengah situasi seperti ini kami masih bisa untuk saling berkomunikasi maupun secara virtual untuk kami beribadah bersama ya Tuhan. Terutama kami berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan, sebagai Allah kami, sebagai juru selamat kami yang datang menderita untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk datang menghapus segala dosa kami sebagai orang dosa yang seringkali lalai untuk melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan yang sudah kami dengar, sudah kami baca. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami berbuat sesuatu atau kami mengatakan sesuatu, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga sadari bahwa kami seringkali melakukan hal yang tidak benar, tidak baik terhadap bersama kami, keluarga kami, mereka yang ada bersama-sama dengan kami di rumah kami, di tempat kami bekerja atau di lingkungan kami. Karena itu Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, ajar kami untuk melakukan yang baik pada mereka sebagaimana kami lakukan itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dan mengaku segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang datang sengsara atau menderita menebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus beritakan berita anugerah pengampunan dosa pada mereka yang percaya dan dengan sungguh-sungguh telah mengaku segala dosanya. Ingat bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Yang menjadi petunjuk hidup baru kita di perenungan Minggu Sengsara ketiga dan Tuhan Yesus ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian petunjuk hidup baru kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa di zaman sekarang perlindungan kita yang paling aman atau perisai kita yang paling aman adalah sabda Tuhan atau firman Tuhan. Zaman sekarang, jagalah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, beberapa tahun terakhir ini, bahkan sampai hari ini, kita banyak mendengarkan kabar atau berita yang menggemparkan, membuat kita takut atau khawatir. Tapi ingatlah, ada perisai yang luar biasa, itu sabda Allah.
berlindung padanya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu hal perlu diingatkan pada kita semua, bahwa berita yang tidak membuat kita khawatir adalah berita Injil, berita tentang kebenaran firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Baik, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu, memohon pimpinan-Mu untuk kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan dari rumah. Kami dibimbing, berikan pengertian untuk bisa memahami firman Tuhan ini secara bersama-sama, dan kami terus dituntun untuk melakukan dalam hidup kami. Kami ingin belajar bagaimana kami mau mendengarkan orang lain, terutama mendengarkan Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus telah ajarkan dan melakukan hal itu begitu besar terhadap kami, terhadap umat yang dikasihi-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di minggu sengsara yang ketiga ini, tema yang kami berikan adalah kawan yang mendengarkan bukan menggurui. Sekali lagi, kawan yang mendengarkan bukan menggurui. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 26 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-35. Situ judulnya, atau di dalam Alkitab kita judulnya, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit,
aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan akan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana, 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 Hosiana. Kawan yang mendengarkan bukan menggurui. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada sebuah tulisan mengatakan bahwa sulit sekali atau jarang sekali kita menemukan kawan yang mendengarkan. Tapi gampang sekali atau begitu banyak kawan atau sahabat atau orang lain yang menggurui kita atau menggurui orang lain. Bahkan mungkin kita juga ada di dalam posisi seperti itu. Tidak banyak mendengarkan orang, tapi banyak menggurui orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada seorang filsuf dari Yunani namanya Zeno. Dia mengatakan bahwa secara natural atau alam fisik manusia, dia melihat dia bandingkan lidah atau melihat dari lidah dan juga telinga. Dia mengatakan, kenapa lidah kita diciptakan cuma 1 dan telinga 2? Ini mungkin kita sering dengar ya. Karena rupanya lidah diciptakan cuma 1 supaya orang lebih bijaksana, lebih berhati-hati, lebih sedikit untuk berkata-kata dalam kehidupannya. Telinga 2 supaya orang lebih banyak atau porsinya harus lebih banyak daripada porsi lidah tadi untuk mendengarkan. Itu tujuannya. Mereka lihat secara anatomi tubuh dari si filsuf ini. Ada benarnya juga. Tapi yang terjadi adalah bahwa seringkali lidah kita yang menjadi 2, telinga kita jadi 1. Kita tidak banyak untuk mendengar, tapi kita lebih banyak untuk berkata-kata, terutama mengatai atau mengeluarkan kata-kata untuk orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam cerita kita atau bacaan kita hari ini, di mana ada satu proses perjalanan iman Tuhan Yesus, perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang diajarkan kepada kita bahwa dia harus melalui jalan sengsara. Salah satunya dia harus bertemu dengan murid-muridnya untuk memberitahukan awal kesengsaraan sampai akhirnya dia harus disalibkan dan mati dan dikuburkan. Ada dalam perikop ini dia bercerita bersama dengan murid-muridnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan, atau sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan menjalani yang namanya jalan salib itu atau kesengsaraan itu untuk menebus manusia. Dan bahkan satu hal yang menarik yaitu bahwa dia mengatakan bahwa ada di antara mereka salah satu murid yang akan menyangkalnya. Jadi bukan sudah menyangkalnya, tapi yang akan menyangkalnya, yaitu Simon Petrus. Tapi dalam cerita ini yang sering kita dengar bahwa Petrus tidak mau atau tidak dengan keyakinan dia mengatakan tidak akan terjadi, karena dia betul-betul yakin dirinya bahwa dia tetap percaya Yesus, mengasihi Yesus. Dia mengatakan di ayat yang 34, ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 35, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Jadi Petrus ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang dimulai dengan dari bacaan dari Zakaria pasal yang ke-13 ayat 7, bahwa gembala akan dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai, menggambarkan siapa Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Mereka akan tercerai-berai karena sebagai Tuhan Yesus sebagai guru, mereka akan ditangkap.
Petrus bilang tidak akan terjadi. Padahal itu nubuatan dalam kitab Sakaria. Itu Sakaria 13 ayat 7. Seharusnya yang dilakukan Petrus di sini adalah dia diam dan mendengarkan, merenungkan perkataan Tuhan Yesus, bahwa Yesus tahu malam ini dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Seharusnya dia diam, mendengarkan, menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Tapi Petrus lebih menggunakan mulutnya untuk berbicara atau berkata, meyakinkan, seolah-olah ingin meyakinkan Tuhan Yesus bahwa dia tidak akan mengalami itu atau melakukan penyangkalan terhadap Yesus. Bahkan nyawanya, mau mati pun dia nggak akan menyangkal. Yang menarik yang juga seringkali orang lupa adalah bukan cuma Petrus. Di ayat 35, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita kan seringkali tahu Petrus yang menyangkal. Semua, kata semua di sini menunjukkan bahwa siapa yang hadir di situ. Ada Simon Petrus, Andreas, semua murid-murid atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus. Bahwa benar nubuatan Nabi Sakaria, bahwa mereka akan tercerai-berai karena guru mereka, karena gembala mereka ditangkap dan dibunuh. Dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ingat kisah Ayub juga ya. Ayub 13 ayat 1-9. Menarik di situ juga ketika Ayub dalam penderitaan, Ayub dalam masalah, seharusnya teman-teman itu datang dan meluangkan waktunya banyak untuk mendengarkan. Tetapi mereka datang untuk malah seakan-akan menggurui, menghakimi Ayub. Kita lihat Ayub pasal 13 ya. Ayub pasal yang ke-13, ada satu catatan menarik di sini ya, bahwa harapan Ayub rupanya tidak dilakukan oleh murid-muridnya, teman-temannya. Ayub 13 ayat 1-9. Terutama saya baca di ayat yang kelima. Ini harapan Ayub. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Sekiranya kamu menutup mulut, tidak berbicara, tidak banyak menggurui, tidak banyak berkata-kata ketika orang ditimpa malapetaka, maka menurut firman Tuhan atau catatan di sini, Ayub mengatakan bahwa itu adalah kebijaksanaan orang yang berhikmat. Yakobus 1 ayat 19. Sedikit atau lambat untuk berbicara, tetapi cepat atau peka. Ada seni untuk mendengarkan. Karena sesungguhnya mendengar itu adalah seni memahami diri dan juga orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, contoh dari kisah Ayub dan Tuhan Yesus tadi mengingatkan kita bahwa perlu atau pentingnya hal mendengar. Terutama kita harus datang tenang, duduk diam, mendengarkan suara Tuhan atau bisikan Tuhan. Ada seorang filsuf, saya catat di sini lagi, filsuf dari Amerika Serikat, namanya Ralph Emerson. Dia bilang begini, kita perlu tenang. Jadi ada ketenangan, keteduhan, kesunyian untuk mendengarkan bisikan atau suara dari Sang Kuasa atau Yang Maha Kuasa. Kalau tidak ada ketenangan, maka kita tidak akan bisa mendengarkan suara itu. Pertama-tama datang tenang di hadapan Tuhan. Makanya perlu adanya ibadah, adanya doa kita. Datang untuk mendengarkan Tuhan lebih dahulu. Maka kita akan terus juga belajar untuk mendengarkan suara hati, mendengarkan keluhan, mendengarkan rintihan, permasalahan saudara-saudara kita, orang lain, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman kita. Dan di situ kita bisa menolong mereka, paling tidak memberikan kelegaan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang banyak orang seringkali rindu untuk melakukan hal itu, mendengar itu, terutama ketika mungkin teman punya masalah. Tetapi seringkali juga tergoda
ketika mendengarkan masalah, keluhan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tergoda untuk mencari kesalahan, tergoda untuk memberikan solusi dengan kata-kata kita. Padahal sebenarnya bisa jadi itu hanya membuat teman kita atau sahabat kita tadi menjadi tambah beban, atau masalahnya malah tidak ada jalan keluar. Tapi yang paling penting diharapkan adalah kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia banyak mendengarkan apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahkan sampai kita umatnya hari ini. Dia adalah Allah yang sabar. Sabar untuk mendengarkan setiap doa-doa kita, setiap pergumulan kita. Dialah Allah Maha mendengar. Dia mengajarkan kita juga untuk melakukan hal itu, terutama kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walaupun catatan mengatakan bahwa kawan yang mendengarkan itu jarang, tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau datang di hadapan Tuhan untuk belajar seperti Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi kawan yang siap untuk mendengarkan orang lain, terutama mereka yang sedang patah hati, sedang punya masalah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah juga kita belajar untuk tidak menggurui orang lain, tidak menambah beban pikiran orang lain dengan kata-kata kita, dengan tutur kata kita yang kita pikir itu adalah solusi. Sebagaimana Ayub, teman-temannya berpikir bahwa ketika mereka mengatakan sesuatu kepada Ayub yang mengalami malapetaka, Ayub akan keluar dari malapetaka itu. Justru tidak. Yang dirasakan Ayub adalah penghakiman yang lebih membuat dia sakit lagi. Dia sudah sakit secara fisik, hatinya sakit, kecewa terhadap teman-temannya yang mengguruinya, menghakiminya. Banyak hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Sudah berapa banyak kita tidak mendengarkan orang lain, tapi kita menggurui mereka, mungkin anak-anak kita. Apalagi ya kita sebagai orang dewasa lebih tua, mungkin terhadap anak-anak jarang mendengar. Bahkan ketika mereka mungkin baru berkata 1-2 patah kalimat, kita sudah banyak. Demikian juga begitu, kadang-kadang anak-anak juga terhadap orang tua demikian. Tidak mau mendengarkan, tapi mau untuk berbicara. Bahkan berbicaranya lebih banyak dari orang tua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di perenungan Minggu Sengsara yang ketiga ini, Tuhan Yesus ingatkan kita, ingatkan Petrus, ingatkan semua murid-muridnya, bahwa ketika ada datang pergumulan, ada datang tantangan itu, terutama gembala itu akan ditangkap, dibunuh, maka dombanya akan tercerai-berai. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, yang kita lakukan adalah menjaga persekutuan itu dengan Tuhan yang pertama, yang kedua dengan saudara-saudara seiman kita. Saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kita tidak akan menyangkal yang namanya Allah kita, gembala kita, juru selamat kita yang telah menderita bagi kita. Sebagai catatan di Matius tadi bahwa bukan cuma Petrus, tapi semua murid. Artinya hal itu juga bisa terjadi kepada kita yang tidak siap, tidak kuat ketika menghadapi tantangan itu, menghadapi cobaan itu sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa saja menyangkal Tuhan Yesus dalam berbagai hal, dalam berbagai peristiwa, dimanapun kita berada. Peringatan itu terus diberikan Tuhan Yesus Kristus, terutama di perenungan Minggu Sengsara yang ketiga ini. Oleh karena itu, mari kita tetap saling mendoakan, tetap membangun relasi kita dengan Tuhan, terutama mendengarkan suara Tuhan sehingga iman kita tetap kuat. Kita menjadi anak-anak yang tidak akan pernah menyangkal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami mau belajar menjadi teman yang
mendengarkan, bukan menggurui orang lain. Mungkin banyak sekali yang sudah terjadi, kami seringkali menggurui orang lain, apalagi ketika mereka mengalami masalah, mengalami malapetaka. Itu justru membuat mereka menjadi tambah beban, tidak menemukan solusi. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk berlaku lebih baik lagi terhadap mereka. Kami belajar seperti Tuhan Yesus yang begitu setia mendengarkan murid-muridnya, begitu setia mendengarkan seruan pergumulan murid-muridnya, dan juga kami saat ini. Biarlah kami tidak seperti Petrus dan murid-murid saat itu, yang seakan-akan membantah perkataan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi, mereka mengatakan mereka akan setia sampai mati, bahkan nyawa mereka dikorbankan. Tapi yang terjadi adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kami juga mungkin seringkali demikian, berkata seolah-olah kami tidak menyangkal Tuhan Yesus, tapi dalam sikap dan perbuatan kami seringkali kami menyangkal Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, ajar kami untuk terus kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan berkati dari orang tua sampai anak-anak, pergumulan mereka, kesehatan mereka. Ada yang bergumul untuk pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk usaha mereka, bergumul untuk pendidikan anak-anak mereka, bergumul untuk masa depan mereka, untuk menikah, untuk berumah tangga. Juga ada yang bergumul untuk mendapatkan anak. Tuhan berkati itu semua, menolong mereka, mendengarkan seruan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, itu dalam pemulihan, untuk Bapak Asmadi, untuk Mama Reja, untuk Mama Fiani, untuk Ibu Siti, dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang lemah fisik, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan di Gereja Sahabat yang rencananya kami akan beribadah tatap muka pada beberapa waktu ke depan. Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami diberikan kesempatan, kami manfaatkan dengan baik untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada-Mu. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak remaja, Tuhan tetap berkati mereka, tetap tuntun mereka dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang sudah selesai ujian atau sedang melakukan ujian, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang semangat belajar. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami yang dalam pergumulan untuk melewati pandemi ini. Tuhan tolong kami. Pergumulan untuk vaksin juga Tuhan tolong kami, sehingga semua warga kami, warga bangsa kami bisa divaksin untuk kami bebas dari virus ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam segala macam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat bagi mereka. Pemerintah yang ada di Kelor Tuhan berkati, masyarakat di Kelor Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Bapak Andi Stefanus, Bapak Arbiter, Bapak Andreas, Bapak Arif, Kak Deni, Kak Aryani, dan semuanya. Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami datang dan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Minggu Sengsara yang ketiga hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita pulang dengan tetap mengingat kasih Tuhan yang paling agung, yang datang menderita untuk kita. Kasih paling agung
saudaraku yang terkasih, mari kita berjanji untuk mengingat selama hidup kita. Jangan pernah lupakan seumur hidup kita kasih Tuhan yang paling agung. Kita beritakan terus ke sekeliling kita, ke ujung dunia, sejauh kuat kita. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia, sejauh kuatku. Apapun yang terjadi, apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu agung bagi kami. Ajar kami untuk tidak meninggalkan kasih-Mu, tetapi kami beritakan terus kasih-Mu itu. Jemaat sekalian, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat memaknai Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Sebagai tambahan pengumuman, untuk minggu depan kita masih ibadah secara online. Dan diharapkan tanggal 3 April nanti kita akan bisa beribadah secara tatap muka atau offline. Kami coba untuk konfirmasi dengan Bapak Pendeta Andi Stefanus supaya kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, untuk beribadah secara tatap muka. Tuhan Yesus memberkati.